Jadi sebetulnya masalah-masalah samawi itu rangkai-merangkai mulai informasi langit zaman Nabi Nuh ngantos sinten Nabi Muhammad. Saat ini masalah samawi sudah ada jelas jelundrungnya, malah jadi sesat. Rupa-rupanya masalah Imam Mahdi Satrio Piningit utawa Ratu Adil. Mesia, saya kira repot. Dia Eden ngaku jadi Imam Mahdi. Ono Solikin Joko Sopo jadi Satrio Nopo Piningit. Mergo informasi langit panjang mulai kula nu bae ulama lan. Ono cerita Imam Mahdi, cerita kalau ada hatinya sudah kita percaya. Tapi ora usah diskusikan di depan orang tiap kiai pidato. Saya iki dunya ora adil, negara ora bener, ngenteni Imam Mahdi, ngenteni Ratu Adil. Nah, pendukung Demokrat dengan ngenteni Satrio Piningit Ratu Ra Megawati loro. Jadi nak wong PDIP jane muni Ratu Adil, paham ya? Nak wong Demokrat munine Satrio Piningit. Paham ya? Nak wong kiai-kiai muni Imam Mahdi, mereka dene muni Karmen nggak pantas ya, jadi milih jeneng Arab dan Imam. Tapi ini fenomena agama. Dulu di Amerika ada David Koresh yang ngaku jadi Imam Mahdi. Di Indonesia ada Lia Eden sampai kemarin terakhir di Cirebon siapa yang ditangkap dulu. Untuk sini Tantawi itu ada Solihin dulu Joko Piningit. Informasi langit tentang fenomena zaman akhir. Kalau dari hadis-hadis itu tanya ulama. Tapi ulama seorang kelemnya. Nanti ulama kelemnya dijerok. Sesuatu yang tidak yang tidak ada penjelasan detail dari Nabi ya kita hanya iman saja. Informasi langit mulai di situ bahaya kalau tidak ada pelakunya dulu. Nabi akhir zaman ternyata muncul tenan orang yang jenenge Muhammad ganteng, pinter, wonge bersih. Ya sudah wong ngandel gampang. Saya ini boten. Ngaku Nabi wonge ora jelas ganteng. Boten. Sama ndak ceritani Musaddiq ngaku Nabi mergo jenenge Musaddiq. Padahal di Quran ya Musaddiq kalimat benar teh. Lho dene ngaku Nabi yang ngenteni mirip-mirip cerita Nabi, ngenteni bar nego gitu. Bogor, paham ya? Jadi cerita nubuat itu mesti diulang-ulang. Kalau nanti tujuh dia anak jenenge Jawa, orang ngarang ngaku Nabi. Kok jenenge Nabi itu jenenge Muhammad, mirip jenengku dari Nabi. Lia Eden ngaku Nabi merkono mitos Eden itu swarga napa? Mengenai jeneng Arab sunat itu entek paham. Wah, wis jeneng Jawa lah sementing gak ngaku napa? Jadi panjenengan ngertos. Jadi masalah informasi samawi ya, tentang masalah Imam Mahdi, akhir zaman, Ya'juj, Ma'juj, Dajjal dan sebagainya. Kita iman saja, tapi tidak usah digambarkan. Kalau digambarkan itu nanti repot. Sekte-sekte di Amerika, di Eropa, sampai ke Indonesia itu munculnya ya karena informasinya kayak begitu. Syiah punya Imam Isna Asyariyah yang diakhiri dengan Imam Mahdi. Ini mitos Jawa, orang Ratu Adil. Jadi senang Presiden Lalang, orang muda Ratu Adil tapi Satria apa? Mbok versi pewayangan ya ngono. Semuanya itu punya versi. Nah kadang kita ini ikut dukung versi-versi sing gak jelas. Kelompok An-Nadir teng Sulawesi itu termasuk gaib menurut saya. Sing milok rambut. Ini kok alasannya pas diwawancarai ketua ini sederhana karena Nabi bilang bahwa Islam itu akan jaya lewat timur. Sulawesi itu timur, jadi gak lewat Jakarta. Pak gak lewat apa? Kalimat apa? Dan di sini Nabi dari rambutnya dipilok. Hanya dulu sahabat itu rambutnya dipilok. Dulu itu kan karena zaman perang. Sahabat ini rambutnya itu nak perang agak gagah. Dan dia tak gagah, kon milok apa? Ben seru. Paham ya? Dan saya ini kiai bilang apa gak rocker. Dulu itu sahabat itu rambutnya dipilok apa? Apa? Malah nih kalau An-Nadir, malah nih kalau nak orang dari sesat teman-teman kalau ya cocok, kalau senang gak nilai kiri loh. Wah, itu semuanya informasi langit. Mereka dari Nabi sebenarnya agama Islam kuat malah neng timur cerdas Sulawesi Budi kelompok lebih. Padahal pada timur tenan ya Jepang. Mereka negeri terbit matahari. Sulawesi timurnya arung tenanan. Ijek timur Budi Jepang. Dan Jawa Nabi maksudnya timur ora. Nasi timur hakiki berarti kau Budi. Pak malah karu-karu.
Kayak begitu itu informasi langit. Cara ulama-ulama tersebut nakilu ilma dzalika ilallah. Sudahlah kita tidak tahu persisnya. Pasrahkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau gitu kalau kita nebak pasti salah. Dulu ketika paham Syiah misalnya dulu. Sayyid Husain itu dibunuh pas 10 Muharram. Dan saat pembunuhan itu ada gerhana. Sayyid Ibrahim pas kabur itu ada gerhana. Nehru ketika mati, Jawaharlal Nehru di India ya pas ada Sungai Gangga meluap bono. Tiap kematiannya orang besar memang ditandai alam. Nah dulu itu orang terus jadi sekte. Jadi uang mati keren nanti ditandai apa? Alam. Mati kok biasa-biasa wae ora seru. Mati seru pas gempa. Lah wali kabeh. Mergo matine ditandai apa? Alam. Tapi dulu memang begitu sampai ketika Sayyid Ibrahim enggak pundut, putrane Nabi Sami Sayyidah Maria Al-Qibtiyah. Dia pas gerhana sampai Nabi pidato. Makanya Nabi itu seorang ilmuwan, seorang pakar. Beliau seorang Nabi tapi seorang ilmuwan. Kalau tidak orang sesat terus. Sampai Nabi pidato. Inna samsa wal qamara ayatani min ayatillah la yaktifani li mauti ahadin wala yaktifani li hayati. Matahari dan rembulan itu ayatnya Allah. Ora bakal gerhana karena kematian seseorang atau kelahiran seseorang. Akhirnya malah Nabi nerangno secara sistem falakiyah, sistem astronomi bahwa fenomena gerhana matahari dan bulan fenomena ilmiah tidak ada kaitannya limauti ahadin wala lihaya. Tapi ya semono pangeran duwe sunnah. Nak ngomong gede mati paling gak tanggalane gampang. Ya pancen ngono. Lha itu pangeran duwe sunnah begitu. Kenapa saya Husain matine pas Suro? Hal yang mudah dikenal orang Islam. Di tanggal 10 apa? Muharram. Itu kan luar biasa. Sama dengan peristiwa-peristiwa besar dunia. Musa selamatkan Fir'aun di tanggal 10 Muharram. Nabi Ibrahim dibakar Namrud di pas 10 Muharram. Semua peristiwa besar dunia 10 Muharram. Zulala dan Husain dibantai ya pas 10 apa? Akhirnya orang Jawa strategi peristiwa gede ngubah keris dengan penting orang yang dikenak. Tapi sebetulnya ada sejarahnya. Secara silsilah ada apa? Ini adalah kesadaran. Meskipun Nabi Sufyan atas nama ilmiah ngendikan tidak ada kaitannya gitu. Wah yang kesifani limau di ahadin wala dikaya. Ngane jimat haikal itu tulisannya orang arian itu perkarane wali-wali riyen ada meljimat. Niku ngenteni lintang pindah. Sinak ra pindah-pindah mulai sungi kakuati. Nah, kalau bidang ngalor ya seret ngalor, bidang itu ya seret. Ngene bentuke haikal ora karuan. Kaya bentuke sing nulis. Sing nulis ya wong bingung, sing nganggo ya wong. Enggak wis ruwet, paham ya? Kok ditulis dicetak api rapati mandi repot lho, ilmu kok ngenteni keliru nulisé. Bersamaan nggak sih? Jadi masalah-masalah samawi itu masalah yang harus dipecahkan lewat pelakunya. Kalau tidak hanya menjadi mitos yang menyesatkan. Coba isu Mahdiyah, berapa sektor yang lahir dari isu Mahdiyah, isu Masihiyah. Di Indonesia saja kita mengalami berapa? Yang angkatan kita saja. Yang kita masih hidup saja mulai lihat ini. Belum angkatan bapak saya, mbak saya. Dulu di Arab itu dipimpin oleh dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah patunya. Terakhir kalah di dinasti Timur Leste. Padahal wong Afrika ireng bludeng mimpin itu. Jadi di Timur. Wong nganggo mitos samawi. Ya Allah, bagaimana hanya ada satu Tuhan, maka harus hanya ada satu pemimpin di bumi. Jadi kerajaan yang ini dibuat mulane jahat-jahat wong liya di Timur. Ke alasannya lagi hukum analogi, hukum kias, pengerane sitok menguasa bumi ya kudu napa? Sitok. Paham ya? Lah tengah mutakawam lah Abdul Qadir ngendikan ngoten. Ya Allah antawasidir sama wa anawasidir fil ardi. Jadi dengan jago dua repot. Dengan jago tunggal teng langit, kula jago tunggal teng bumi. Nah, akhirnya marake digedingi Wahabi, digedingi Muhammadiyah. Engko Abdul Qadir nak dawuh ora karu-karuan. Wong eno belo tapi kadang ra paham. Repot. Pokoke dawuh wali ya takwil kono ya ora paham, itu wal takwil. Padahal cara tasawuf, dawuh ngoten artinya iki sederhana. Ya Allah, saya ini sendirian di bumi, engkau sendirian di langit. Maknanya iki sederhana. Kalau teng bumi piyambakan, nggih boten kalian sinten-sinten. Jenengan teng langit nggih piyambakan boten kalian sinten-sinten.
Kewong naik muka siapa hubungannya sama saya tok dengan Allah tok. Hubungan manusia betul enten. Kenapa kok tidak nol? Karena misalnya Pak Mustafa baik dengan saya, yang saya lihat juga baiknya Allah. Lalu foto-foto maturun Mbak Mustafa paling banter Mustafa nggak kayak gitu kalau saya ketahui. Foto-foto maturun tak maturun di oksigen. Selama ini orang kan punya klaim gini, uang orang butuh uang ya iso urip. Kita butuh orang itu hanya kapan-kapan, kadang-kadang. Saja ini lebih butuh nih oksigen. Itu sekian detik kita butuh terus per detik. Tapi kenapa kita harus maturun ke manusia, orang maturun nih oksigen? Nah misalnya sama alasannya, tapi manusia kan dua rasa, nak oksigen orang. Lah manusia di rasa tiga ya pengira. Oksigen gak di rasa tiga pengira. Karena itu tertanam betul di otak mereka sehingga mereka ora bangun koyo sampean kabeh ora ono tinganane pengenan. Lan sak berkoti perasaane aku dhewean Gusti jenengan ya dhewe. Mulane walakot jitumu napura ta kama falaknakum napa awwala marra. Perasaane tiyang mbek pengenan si dhewe. Jadi sebetulnya dawa-dawa ngoten teng ilmu tasawuf iki maknane iki biasa. Itu ilmu dasar, memang ilmu pokok. Kamane wong latihan dadi wali perasaane kudu ngoten. Ono jadi wali kok di murid hilang susah. Tamu akeh seneng wali anyaran. Wali swasta. Kasine rong khatam lho. Lain wali dadi wali urip apa dhewe? Dhewean kaya ora ono apa-apa. Iki jenenge ana wahidun fil ardi wa ana wahidun fis sama. Semuanya ki ngoten. Wong tengene kitab tata tasawuf terang aku ya kita bisa melu dijak maku pengira di zona swarga. Kita kok ya apa ya apa Anda tertarik? Tidak ya Allah. Zona neraka apa Anda takut? Tidak ya Allah. Orang di zona alam sing wida-wida ada ilmu malakut. Apa Anda tertarik? Tidak ya Allah. Ya kamu tertarik apa yang engkau? Manjen kowe wali tenan jenenge. Jadi wali-wali yang tertarik swarga neraka akhirnya cara Liga Inggris ta Italia klasemen papan tengah atau papan bawah. Mergo ujung-ujunge padha. Mulane cara kitab hikam nak ngenyek swarga neraka kuwi enak. Jarene hikam law asraqa laka nurul basirati la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar takhilaiha. Gue ora apa dari sini karena memang itu saya cocok. Umpama kowe di nurul basirah roh akhirat ya saiki, kowe ora usah ngenteni menuju akhirat. Akhirat ya saiki. Ora usah ngenteni mati, ora usah ngenteni kok ana swarga. Karena apa? Pada akhirnya surga itu masalahnya ridho Allah. Inti surga itu ridho Allah. Inti neraka itu ridho Allah dan sukhtu Allah itu terjadi mulai sekarang. Yang paling kita inginkan mulai sekarang juga ridho Allah. Yang paling kita takuti mulai sekarang ya sukhtu. Kenapa kamu takut yang nanti? Kowe kudu rokok, mergo sampeyan sukhtu. Kepengin swarga mergo sampeyan ridho Allah, kaya saiki pangeran cek nganggur. Ridho Allah dan sukhtu jalan mulai sekarang. Nek kowe di nur basirah tenan yo berburu ridho Allah yo mulai sekarang. Takut dari sukhtu ya mulai. Wong pangeran arane saiki kok konteni nganti tok. Tok ben kesuwen karo sing aran hikam napa? Ini lau asraqa laka nurul basirah la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar tasila ini. Paham? Lah nek makom ngono diarani makom panah. Cara bahasa tak tahu ke makom mati roh rasa. Paham ya? Kalau ngono ora usah mbok sedekah ora rapati matur nuwun rugi. Ya ora usah mbok bisa kira-kira gelo. Dadi yo rugi. Paham ya? Nah, tak itu kiai-kiai sing matur nuwun tenanan niku enak. Ya ora mati matur nuwun. Jadi sebetulnya surga itu masalah ridho Allah, neraka masalah. Lah nak pancen kowe yakin ridho Allah itu ada mulai sekarang, subhanallah ya ada mulai sekarang karena Allah ada mulai sekarang. Kowe yo lakoni saiki. Mungkin perasaan kula nyaman oleh tadi kula ya ora warga piye pokoke kula nyangka mulai saiki ning keluarga. Tapi kemudian aliran ini dibaca oleh orang syariat sesat. Dia enggak percaya surga neraka. Lah wong syariat itu ora tau paham. Mbene ora tau paham. Pahame yang sesat mereka. Sing ngeklaim tasawuf adalah wong bingung sempurna to. Wong syariat ora paham, sing ngaku hakikat wong bingung. Itu zaman akhir ora sampun to. Wong bingung ketemu wong ora paham.
Mergo penggemar tasawuf mesti wong bisnis jatuh, wong larat. Seneng tasawuf ngenteni bangkrut. Paham ya? Nah, pengusaha kok seneng klub tasawuf, klub ngono mesti klub bingung. Dia sukses orang Arab malah mlebu klub iki. Ben sampean ngerti ilmu-ilmu begitu. Sehingga masalah nubuwah jadi ben sampean ngerti. Sing dialami Nabi itu tidak ada apa-apa. Karena kalau nanti ngaji dalu-dalu, bahasa manusia di depan Allah pasti salah. Maksudnya pasti salah itu ngeten. Perang itu ada mati. Nak mati tinggal anak bojo nolong. Misalnya dalam bahasa bacaan manusia. Tapi dalam bahasa Tuhan mati itu ora ono. Misalnya Mustafa perang mati. Cara manusia mati. Mustafa serak kecet-kecet orang omongan orang ngaji. Mati tak dipentum. Tapi cara pengiran ora mati. Mergo zaman Mustafa urip, pangeran yo pirsa gerakan rohnya. Ketika sudah mati, Allah yo pirsa gerakan rohnya. Cuma cara Allah, Mustafa saiki ning donya, saiki wis ning swarga. Tapi cara Allah yo urip terus. Sehingga Allah tidak pernah bahasakan mati pada mereka yang mati syahid. La taqsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Bal ahya'u walakin la tashurun. Kamu jangan kira orang yang mati dalam perang itu mati kan, tapi mereka hidup, mau pindah alam tok sama alam dunia, saya pindah alam pengira. Ketika Nabi masjid no jihad, cara wong sing jangkal kaya munafik, Nabi ku sadis, wong kok nyawane disetorno ning perjuangan. Tapi Nabi ngerti ilmu hakikat, cara Nabi wong mati wong mara swarga ngono ae. Ora sambung to. Tidak darani ninggal anak bojo, tidak darani wong bidane swarga. Paham ya? Lha ora sambung. Dan tapi kan nyatane anak bojone nek wongso. Nak wong ditepirno metu kari bapak lah tetep napa? Segala kawin siri, dari memperbanyak kemiskinan. Sing jadi dua di bapaknya kue gini. Sing kawin resmi tercatat, yo kue. Rugen kawin resmi, apa sugen? Allah. Iri wae nak gawe kiai kok gawe diri tak bisa kuat ra iso malah gampang ngomong iri akbar. Kawin siri kok elok-elok no hukum negara jadi menambah kemiskinan kok nasib perempuan ndak jelas. Wong iki ra biru, kalau kan iki ra jelas. Orang-orang yang miskin di Gunung Kidul, yang miskin di Papua semuanya punya suami resmi tercatat. Apa hidup mereka jelas? Orang ini sebut kait-kait. Nah cara Allah tuh zaman ono bojone diurusi Allah, zaman mati diurusi Allah. Jika dalam bahasa Tuhan ono perang sadis ora. Paham ya? Lamane wong sing mateni wong Islam. Iku sebenarnya iso wae ketemu ning swarga. Jadi iso wae Said Hamzah sampeyan matur nuwun nek waktu mereka mempercepat mudune napa? Mulai ana cerita dari Kanjeng Nabi tahu cerita. Pangeran iku guyu, ana wong saling bunuh kok akhirnya guyon ning swarga. Iku napa ya Rasulullah? Yaktu hadza fayamutu syahidan fayaqulun jannah. Wa yatubu hadza fayaqulu syahidan ya fayaqulu fil jannah. Contoh gampang ya Wahsi. Said Hamzah dibunuh Wahsi pol swarga. Wahsi masuk Islam perang mati sedes tol apa? Ketemu nih swarga. Nek swarga ora ono jenderal. Ngopi bareng. Itu karena dalam bahasa Tuhan ini begitu. Ini dalam bahasa apa? Tuhan. Mana bahasa yang manusia berpengiran bisa lah tahtaban alladziina qutilu fi sabilillah amma sa istilah Quran bal ahya'u walakinlah tashurun. Mereka itu hidup cuma kamu tidak tahu. Malah manusia mesti goblok. Wong darane urip Mustafa mergo ngalor ngidul ngetan ngulon mangan doyan opo ae darane urip. Ada pengiran juga jasad itu gak penting, sementing ruh. Ketika Mustafa mati ya dipenting jasad ruh mau pindah ngoten. Ruh enggak pernah mati. Mulane ra ono ning Quran hadis roh mati wae selalu naka anir roh kulir roh covid amri nopo. Urusan roh ra ono urip ra ono mati. Cuma roh-rohen saiki jane roh ning jasad roh. Dari kuwi pindah. Tapi ra ono napa? Lah pangeran karena perso pergerakan roh, pangeran ra tau darani ono wong mati. Sing mati jasad. Nah tentu manusia itu kan sadis ketika melihat kematian soal sesuatu sing ekstrim.
Mulai pangeran juara nikah, nak pas gaya tsunami gempa, nah cara pangeran yang pindah masal itu warga ngono. Sederhana, dari cara pangeran apa? Daripada kita kesuwen rombongan. Lepas ini betul gue tapi ada memang ilmunya ini kok betul kan? Ini kau kulon biasanya nak rolas mulut dan ini wonten waktu setengah jam. Jadi ini kuatin bertanya ini mulutan loh nopo. Jelasnya sendiri. Dalam banyak hal pulau acara-acara maulidiyah yang pakai terbangan atau apa itu sebenarnya ada sanadnya. Cuma saat berlebihan ya ada baik. Barang nak berlebihan ya ada. Kali-kali merameni wong terbangan. Suaranya elek ngerameni. Akhirnya wong sing sampai seneng nabi kedua itu. Musik Israel nak ngerbana untuk ngalor gitu. Kayak jam 12. Dia cara kota nak bunyi realitas kunupi di bunyi wayaan itu tetap melayani filosofi Quran. Kalau betul cocok. Kalau sudah mengajar, betul ada kalau sudah mengajar begini. Ini pulau terkenal rakyat tidak ada mulut tidak. Usul kiai besok kan mulut. Semua kayak tam. Kalau suwon pengajian jenis. Ya orang tahu ngaji bunyi. Mana jenis Rino lah. Rino wayang kerja. Pengajian bunyi ngeramai Rino di orang Islam nganggur gitu. Ini nonton sore itu. Omam di Jepor. Wah rapat sore ratu kok waktu nak berangkat. Angel. Gue jauh lagi. Nak tinggi bakat ngono terus noa. Kemudian bakatnya yang ngono rezekinya yang ngono. Nah rezeki itu yang ngene sih. Kok kotok ngene sih. Saya juga dulu kadang-kadang repot. Ini sebetulnya nazuman yang dibuat Masyur Rasul itu dulu yang nulis itu para wali. Dan yang nulis itu isek. Jadi berdasar isek. Isek itu ya nulisnya kayak sastrawan yang nulis dengan darah dan air mata. Nulisnya pakai apa? Isek. Wah itu memang luar biasa. Jadi kalau nyampaikan sedikit ya. Yang dikarang oleh Imam Busiri Burda. Itu bahkan ketika diamalkan oleh ilmu tirakat. Misalnya dipasani atau apa itu ya roh tenang. Karena memang nulisnya itu tidak sadar. Pakai apa? Isek. Pakai apa? Isek. Misalnya begini, Ba'mat da'at hunna sorofi nabi'ini wahkum bima siktamat hanti'i wahtabi fa'innahum samsu fadlulhum kawakibwa Ba'mat da'at hunna sorof. Masalah memuja Nabi itu tinggalkan tradisi Nasrani, yaitu memuja Nabinya sampai menaikkan Nabi kastanya dekat dengan kasta ketuhanan. Maka kata Burda, Ba'mat da'at hunna sorof. Tinggalkan tradisi Nasrani dalam memuja Nabi. Nah, jadilah kersane Allah masih kelompok Syiah, kelompok Wahabi, kelompok Sunni. Mesti sing dipuji Nabi sisi perjuangan. Nabi tahu diduduki nganti berdarah, Nabi perang nganti berluka. Dengan sisi-sisi kemanusiaan Nabi luka berdarah, kita anak Nabi ini unggulnya karena berjuang demi Allah. Bukan punya keunggulan yang mendekati ulia, misalnya Isa terbang. Mungkin anak pangeran tak pantas dipendem ning bumi, pantasnya dipendem ning langit. Repot kok. Ngelem tapi akhirnya meleset. Jadi Nah, selamatkan boten. Semua penggila atau penggemar Nabi Muhammad dengan jagat-jagat ini. Nah, ngelem mesti unsur perjuangan. Sia-sia wong kafir, diusir, dilukai. Justru semua maksudnya seputar kemanusiaan. Nah, lapat-lapat yang diberjanji, dihibah, di mall itu kayak itu. Ini apa? Gakmat, ga'adun, masalah. Karena sampai kalau sampai kepleset kayak tragedi, itu melepas Isa berlebihan nanti menyentuh arah ulu. Itu misalnya nanti mati jadi ini diangkat ning langit. Repot. Mulane kiai-kiai sing fanatik itu pusing. Kasus salah berkutub. Kiai ini kuwotok fanatik. Angger ana tanggal tertentu dari kenaikan Isa Al-Masih. Bahasa nasional kenaikan Isa Al-Masih. Pusing kan. Ditulisi kenaikan kok malah iman apa? Kenaikan lagi ditulis jadi bahasa nasional kenaikan Isa Al-Masih. Nanti ketemu kula. Wafatnya Isa Al-Masih bingung dari Nabi Isa juga. Wapat wis dadi bahasa nasional ana tanggal wafatnya, tanggal lahir, ana tanggal kenaikan. Jadi kalender Islam bingung supaya tanggal itu. Namun wafatnya yo dene ora iman, nak iku wafat. Muni kenaikan dene ora pati yakin nak naike kaya versi Nasrani. Muni kelahiran dene yakin. Ndak tenan Yesus dilahirkan 2 Desember. Ya itu.
Malah itu biasanya kalender tertentu yang bisa kota-kota mesti bahasa ini nggak waduh bahasa nasional, mungkin ini gendari. Biasanya itu yang katanya, ada kotor. Apa kalender yang katanya ada kotor? Jadi ini khawatir. Penerbitnya khawatir bela apa? Bela iman. Sementara orang Islam radikal kalender ngono, misalnya penobatan Muhammad jadi nabi kan gak ada. Mau tidur Rasul. Tahun baru Hijriah Islam. Nah, Kristen kan bisa kabeh kenaikan wafat sama apa? Gelas. Nah, kalau dari Islam mesti rata dipercaya. Masa harus tulis kata aja. Betul, baik, Al-Fatihah.